Ditampilkan pada suatu malam di tahun 1985 di Mexico City. Seorang pria bernama Henrik Treadway mengemudi secara ugal-ugalan melarikan diri dari petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan pencurian. Pria itu dalam keadaan terluka dan berusaha menghentikan pendarahannya. Namun mobil tetap melaju, sama sekali Henrik tidak menurunkan kecepatannya. Sementara itu, dua orang rekan, Abel dan Leona, yang berada di mobil lain juga mengalami hal yang serupa. Tak lama kemudian, kondisi pun semakin kacau. Henrik yang masih terus melaju melihat helikopter yang mengejar. Pada akhirnya, dia mencapai sebuah jembatan yang belum selesai dibangun. Karena tidak ada pilihan lain, Henrik mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka harus melihat ke dalam. Kemudian, dia melakukan aksi gila yang menantang nyawa, sedangkan Abel dan Leona mengalami kecelakaan, lalu seorang pria muncul mengeksekusi mereka. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Infinite. Rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Antoine Fuqua, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing bagi Anda-Anda semua. Tidak usah berlama-lama lagi, daripada bengong sendiri, lebih baik kita ngopi sambil menyaksikan video alur cerita berikut ini. Ya, itu semua adalah mimpi aneh yang kesekian kalinya dialami oleh seorang pria bernama Evan. Tentu saja, itu membuatnya bingung dan bertanya-tanya karena semua terasa nyata dan seperti kenangan di masa lalu. Ditampilkan New York di masa kini tahun 2020. Ya, tokoh utama kita, Evan McCully, adalah seorang pria yang berjuang melawan penyakit mental serius sehingga membuatnya mengkonsumsi obat setiap hari. Kondisi tersebut menyebabkannya sulit mendapatkan pekerjaan. Pada suatu hari, dalam wawancara kerja, hal yang sama kembali terjadi. Evan mendapat penolakan setelah masa lalu kelamnya terungkap. Diketahui, Evan pernah dipenjara atas tindakan kekerasan yang terjadi ketika bekerja di perusahaan sebelumnya. Padahal saat itu, dia berusaha membela seorang karyawan wanita yang menjadi korban pelecehan. Karena sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah dan membeli obat, Evan pun menghabiskan waktunya untuk menempa pedang atas orderan seorang kepala geng. Meskipun tak memiliki pengalaman, tapi Evan cukup ahli dalam hal itu, seolah-olah pernah menjadi profesinya di masa lalu. Setelah selesai, Evan pun mengantar katana itu ke apartemen gangster, di mana mereka menggoda Evan karena bisa menjawab semua pertanyaan random demi menghindari basa-basi busuk. Setelah menyerahkan pedang, Evan pun segera meminta obat yang dijanjikan, tapi ternyata jumlah pilnya kurang, sehingga terjadilah pertengkaran. Ditambah lagi, si kepala geng hendak mengeksekusi sang kekasih karena terus memperhatikan Evan dengan tatapan menggoda. Hey sweetheart, why don't you head on home now? Setelah aksi baku hantam yang sangat cepat, Evan pun berhasil melarikan diri bersama pilnya. Namun tiba-tiba saja, pria itu diam membatu mengingat sesuatu yang sepertinya di masa lalu bersama seorang wanita bernama Leona, sampai akhirnya dia jatuh tepat di atas sebuah mobil. Sementara itu, terungkap bahwa selama ini Evan diawasi oleh sebuah organisasi misterius. Seorang ilmuwan bernama Brian mengamati alat pelacak dan segera meminta Nora untuk menyelamatkan Evan.
Beberapa waktu kemudian, Evan ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan obat-obatan. Saat menunggu di ruang interogasi, tiba-tiba saja seorang pria bernama Otto Betras datang membawa katana serta beberapa benda lain. Tanpa penjelasan apapun, Otto berharap Evan bisa mengenalnya. Itu dikarenakan mereka berdua pernah bertemu dan Otto juga mengetahui beberapa hal detail tentang Evan, mulai dari kata-kata "look inside" yang tersayat di dada Evan, percobaan mengakhiri hidup dengan kecelakaan mobil, dan itu membuat Evan mendapat plat baja di tangan dan tengkoraknya. Kemudian Otto meletakkan beberapa benda di atas meja, memaksa Evan untuk mengingat yang mana di antara benda-benda itu yang merupakan milik Evan. Tidak semudah yang terlihat karena Otto mengeluarkan pistol, menyisakan satu peluru, dan mulai menarik pelatuk setiap kali Evan menjawab tidak. Karena ketakutan, Evan pun berusaha keras, sampai akhirnya dia berhasil mengingat benda yang memicu munculnya kilasan ingatan lain dalam pikirannya. Itu membuat Otto merasa senang dan segera mengungkapkan bahwa mereka adalah teman seperjuangan. Lalu, tiba-tiba saja ternyata si pengemudi adalah Nora. Segera setelah melepaskan borgol, dia membawa lari Evan. Tak tinggal diam, Otto pun segera menaiki sebuah truk dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat seru dan menantang. Pada akhirnya Evan dan Nora berhasil lolos. Lalu beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di sebuah hanggar dengan pesawat jet yang sudah menanti. Tentu saja Evan tidak mengenal Nora, namun wanita itu mengetahui hal-hal detail tentang Evan sama halnya seperti Otto. Nora menjelaskan tentang alasan Evan memiliki kemampuan yang tidak pernah dipelajari. Itu adalah karena Evan seorang infinite yang mana memiliki kekuatan reinkarnasi. Dan ya, itu juga sekaligus menjelaskan tentang mimpi-mimpi aneh yang selama ini dialami Evan, yang mana ternyata adalah kenangan nyata di kehidupan sebelumnya. Pastinya Evan tidak serta-merta menerima penjelasan tersebut karena menganggap itu hanya bagian dari penyakit mentalnya. Namun bukan berarti Evan menolak ikut bersama Nora karena itu lebih baik daripada harus memikirkan uang sewa yang sudah menunggak selama 3 bulan. Sementara itu ditampilkan Otto yang sedang menjalankan ritual aneh di mana dia terus memohon agar diizinkan untuk bertemu Tuhan. Tak lama kemudian, seorang agen andalannya datang bernama Shin melaporkan tentang gerak-gerik Evan dan segera Otto memerintahkan Shin melakukan pengintaian karena Evan adalah kunci untuk menemukan benda penting yang disebut telur atau egg. Kembali ke Evan yang kini ada di pesawat. Dia mendengar penjelasan yang lebih lengkap tentang kaum Infinite yang berjumlah kurang dari 500 orang di seluruh dunia. Mereka terbagi menjadi 2, yaitu Nihilis dan Believer. Nora bergabung ke dalam kelompok Believer yang menggunakan anugerah Infinite untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Sedangkan Otto adalah seorang Nihilis, kelompok yang ingin mengakhiri seluruh kehidupan di muka bumi. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah tempat rahasia disebut Hub, yang mana juga berfungsi sebagai markas para Believer. Di sebuah ruangan, terlihat beberapa orang sedang berlatih bela diri dengan Kovic dan Trish. Mereka menundukkan kepala, berharap Evan adalah reinkarnasi dari Hendrik Treadway yang legendaris. Evan dibawa ke ruangan yang mana dulunya digunakan sebagai tempat kerja Hendrik. Di sana dia menemukan foto Hendrik bersama Abel dan Leona. Nora menjelaskan bahwa dirinya adalah reinkarnasi Leona dan penglihatan Evan tentang pegunungan bersalju adalah sebuah peristiwa di mana Hendrik menyelamatkan hidup Leona. Setelah itu, kepala penelitian Garrick menunjukkan kepada Evan beberapa video hologram yang mengungkap tentang kehidupan Otto sebelumnya.
Ternyata, apa yang dikatakan oleh Otto tentang persahabatan mereka di masa lalu adalah benar, namun sayangnya Otto telah kehilangan keyakinan. Kini dia menganggap reinkarnasi sebagai kutukan dan berusaha menyingkirkan kemampuan tersebut. Adapun hologram lainnya yang menunjukkan kepada Evan tentang bagaimana dunia dihancurkan. Otto telah mendirikan sebuah pusat penelitian tempat dia mengembangkan Egg. Egg ini adalah senjata yang sangat mematikan. Otto berniat menggunakannya untuk memusnahkan seluruh kehidupan di bumi sehingga dirinya tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Diketahui bahwa sebelum kematian, Henrik telah mencuri Egg untuk menghentikan rencana jahat itu. Namun sampai saat ini, lokasi Egg tidak diketahui dan oleh sebab itu, untuk menemukannya, Evan harus terlebih dahulu mengingat kehidupan di masa lalu. Sementara itu, Brian yang sedang berada di kantornya, tiba-tiba ada dua anak panah menancap di tangannya. Ternyata itu adalah ulah Otto dan anak buah. Mereka terus memaksa sambil menyiksa Brian agar membocorkan di mana lokasi Evan, namun karena sang ilmuwan tetap menolak, akhirnya Otto yang marah segera melakukan eksekusi dengan senjatanya. Blah, blah, blah. Faith! Di hub, Garrick menunjukkan tubuh Henrik yang mereka simpan di tempat khusus demi menjaga sel-selnya tetap hidup. Wanita itu juga menjelaskan bahwa mereka mencoba memahami kekuatan Infinite karena Henrik ternyata memiliki kekuatan unik yang mampu memanipulasi energi. Evan seharusnya dapat melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, mereka memberikannya pelatihan khusus yang mana selain untuk memulihkan ingatan, latihan itu juga bisa membuat Evan mampu membangkitkan kekuatannya. Saat sedang berlatih dengan Kovic, kilasan ingatan di masa lalu muncul secara tiba-tiba, yang mana menampilkan Henrik sedang bertarung melawan seseorang di atas jembatan. Selain latihan khusus, Evan juga dihubungkan dengan sebuah mesin yang seharusnya merangsang pikiran jika dikombinasikan dengan olahraga. Lalu, pada suatu sore, Evan menemui Kovic yang sedang menyiapkan senjata di gudang. Kovic berhasil merekayasa ulang senjata khusus yang biasa digunakan oleh Otto. Pria itu menjelaskan bahwa Infinite pada dasarnya akan mati, tapi hanya tubuhnya saja, sedangkan jiwa, pikiran, atau kesadaran akan berpindah ke tubuh baru. Dalam hal ini, Otto berhasil menciptakan senjata yang mana jika pelurunya mengenai kepala kaum Infinite, menyebabkan pikiran mereka terkunci di dalam sebuah chip digital, dan itu akan menghentikan reinkarnasi. Setelah itu, Evan mengunjungi Nora, dan pada momen ini diketahui bahwa Nora sama seperti Henrik, yang mana juga menyimpan foto-foto kehidupan sebelumnya. Salah satu foto menunjukkan bagaimana bahagianya Abel dan Leona. Nora menjelaskan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain dan berjanji akan bertemu setiap kali bereinkarnasi. Sayangnya, di Meksiko, Abel terkena tembakan dari senjata Otto, sehingga sampai saat ini dia masih belum bereinkarnasi. Saat kedua kalinya dihubungkan dengan mesin, Evan mendapat kilasan masa lalu tentang pertarungan Henrik di atas jembatan melawan seorang pria yang diketahui adalah Otto di kehidupan sebelumnya. Setelah jual beli pukulan yang cukup epik, Otto mendorong Henrik dan merampas kopernya, namun benda yang dicari-cari, yaitu Egg, tidak berada di sana. Tiba-tiba saja sistem memperingatkan bahwa tubuh Evan dalam bahaya, yang mana membuat mereka harus menghentikan mesinnya. Garrick berpendapat mungkin saja ingatan Evan terganggu akibat kecelakaan mobil dan plat baja di tengkoraknya, yang mana membuat kembalinya memori menjadi terhambat. Oleh sebab itu, satu-satunya harapan bagi mereka adalah mengunjungi seorang Infinite yang berjulukan The Artisan. Di waktu yang sama, di tempat lain, Otto menambahkan chip pikiran Brian ke dalam koleksinya. Lalu segera pria itu memerintahkan Shin mempersiapkan semuanya karena mereka akan melakukan serangan.
Beberapa waktu kemudian, setelah tim Believer pergi membawa Evan, sekelompok prajurit nihilis menggunakan wingsuit menyelinap ke dalam hub dan mulai menembak untuk melumpuhkan para staf. Otto juga ikut dalam aksi itu dan dia bertemu dengan Garrick. Pada momen ini, terungkap bahwa sebenarnya Otto dan Garrick pernah menjadi sepasang kekasih di kehidupan sebelumnya. Awalnya Garrick bungkam, tak berkata apapun, sampai akhirnya Otto mengancam akan menghabisi semua staf. Di tempat lain, akhirnya tim Nora berhasil tiba di sebuah kasino mewah dan menemukan artisan yang sedang melakukan eksperimen terhadap mayat. Mengetahui bahwa Evan adalah reinkarnasi dari Hendrik, dengan senang hati artisan mau membantu, yaitu dengan menggunakan mesin khusus yang diciptakan untuk mengembalikan pikiran secara paksa, yang mana juga dapat mengancam nyawa si pengguna. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Evan pun memantapkan diri untuk terus maju demi mengembalikan ingatannya dan mencegah rencana jahat Otto. Sementara itu, tanpa mereka sadari, ternyata Otto juga telah berada di kasino. Secara diam-diam, dia telah bekerja sama dengan seorang staf sehingga mendapatkan akses kamera pengawas yang dia gunakan untuk memata-matai tim Believer. Tak lama kemudian, setelah masuk ke dalam tabung, Evan mulai mengingat kembali kenangan malam di mana dia dalam pengejaran di Meksiko. Demi menunggu sebuah tanda, artisan memperpanjang proses pengembalian ingatan, memaksa tubuh Evan hingga mencapai batas, sampai akhirnya denyut nadi Evan berhenti. Seluruh tim pun segera mengeluarkan Evan dari mesin, mengiranya sudah tak bernyawa. Sebaliknya, Nora yang masih percaya terus berusaha memompa jantung. Itu membuat Evan bangkit secara tiba-tiba. Kini ingatannya telah kembali dan memastikan bahwa dirinya adalah orang yang sama dengan Hendrik Treadway. Hendrik menjelaskan tentang kata-kata sebelum kematiannya, yaitu look inside, yang mana meminta Abel dan Leona memeriksa ke dalam Hendrik. Ya, ternyata luka dalam pelarian adalah akibat Hendrik memasukkan egg ke dalam perutnya. Sangat disayangkan, semua percakapan itu didengar oleh Otto yang segera memerintahkan anak buahnya untuk merampas egg. Ketika tim Believer mencoba keluar dari kasino, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai Evan dan Trace. Ternyata itu adalah ulah Shin. Lalu tak lama berselang, para prajurit yang lain datang menyerbu ruang artisan. Believer tidak mau menyerah. Kovic memutuskan untuk tetap tinggal demi menghadang Otto agar rekan-rekan yang lain bisa melarikan diri. Sangat disayangkan, Kovic tidak cukup kuat, sehingga Otto segera membunuhnya dengan senapan khusus. Setelah Trace tewas, kini Evan tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Akhirnya, Nora meninggalkan sang tokoh utama kita bersama artisan, sedangkan dirinya memutuskan pergi menghadapi Otto sendirian. Di hub, para anak buah Otto berhasil mencuri tubuh Hendrik. Lalu beberapa jam kemudian, mereka membawanya ke markas nihilis di Skotlandia, di mana Otto segera membuka perut Hendrik dan menemukan egg. Sementara itu, di tempat persembunyian artisan, akhirnya Evan terbangun. Mengetahui bahwa Nora berjuang sendirian, Evan mengabaikan lukanya yang masih belum pulih, lalu bergegas menyusul Nora. Kembali ke Skotlandia, Nora mengintai dari luar dan kemudian melepaskan tembakan. Sayangnya, entah bagaimana Otto menyadari hal itu dan segera menghindar. Lalu dia memerintahkan Shin bersiaga dengan para prajurit, sementara dirinya mempersiapkan drone untuk memburu Nora. Setelah beberapa aksi menegangkan, Nora pun terkepung. Tapi untungnya, Evan muncul di saat yang tepat untuk menyelamatkan Nora. Dan ternyata, artisan yang selama ini dianggap tidak berguna juga ikut membantu menyerang para prajurit dengan helikopter. Evan dan Nora berkendara menuju ke markas, namun Shin melepaskan tembakan sehingga mobil mereka terbalik. Beruntung keduanya masih selamat meskipun Nora terluka parah, dan segera setelah menghabisi para kroco-kroco nihilis, mereka membagi tugas. Evan akan mengejar Otto, sedangkan Nora tetap di markas menghancurkan chip yang mengurung jiwa Infinite.
Tak lama kemudian, ketika memasuki bangunan, Shin datang menghadang dan terjadilah pertarungan sengit antara dua wanita Infinite dari kubu yang berbeda. Setelah Nora memenangkan duel, Artisan lagi-lagi datang membantu, lalu segera mereka mengalahkan semua prajurit dan kemudian memasang peledak di lemari tempat Otto menyimpan chip. Sementara itu, Evan melakukan aksi ekstrim dengan sepeda motor untuk mendarat di atas pesawat. Hal itu membuat sepeda motornya menabrak salah satu mesin yang mana menyebabkan pesawat menjadi tidak stabil. Otto segera mengambil alih kendali, menggerakkannya secara gila-gilaan sehingga membuat Evan nyaris terjatuh. Lalu ketika sedang berjuang untuk mempertahankan cengkramannya, tiba-tiba saja Evan mengingat apa yang dilakukan Henrik di kehidupan sebelumnya dan dengan menggunakan kemampuan tersebut, Evan akhirnya bisa berjalan ke arah pintu Palka. Setelah berhasil membuka pintu Palka dengan pedangnya, Evan yang hendak menghancurkan Egg tiba-tiba tumbang karena ternyata dia ditembak oleh Otto. Namun sangat mengejutkan, Evan segera bangkit dan menunjukkan pelurunya, sekaligus mengingatkan Otto bahwa tengkoraknya dilindungi dengan plat baja. Lalu keduanya pun memulai kembali duel brutal mereka dan saling jual beli serangan. Evan lagi-lagi menggunakan kemampuannya yang kali ini untuk membelah peluru dengan katana. Kemudian, sekali lagi dia mencoba menyerang Egg, namun Otto dengan cepat menggagalkannya, melucuti senjata Evan, dan kemudian pesawat yang hilang kendali membuat peti Egg terjatuh, sehingga keduanya pun nekat melompat. Pada akhirnya, Evan berhasil mengamankan Egg, menghabisi Otto dengan katana, dan selain itu, Otto juga ditembak menggunakan senapan khusus, yang mana itu tidak akan membuatnya bereinkarnasi. Lalu Evan pun jatuh ke laut dan akhirnya tenggelam bersama Egg. Film pun ditutup dengan menampilkan penjelasan Artisan tentang hal yang dia pelajari dari Evan. Terkadang manusia memang gagal, terpuruk, dan merusak segalanya, tapi setiap momen itu terhubung dengan keyakinan akan harapan bahwa tindakan yang kita ambil di waktu, hari, minggu, atau kehidupan yang akan datang bisa jauh lebih baik. Selain itu, ditampilkan juga sebuah adegan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Pada suatu hari, The Artisan datang menyaksikan sebuah duel pedang. Salah satu dari remaja itu terlihat benar-benar luar biasa, sehingga membuat Artisan yakin bahwa dialah orang yang dinantikan. Artisan menyerahkan pedang katana demi membuat pemuda itu teringat kembali. Namun ternyata, itu sama sekali tidak perlu, karena si pemuda jago pedang telah mengingat siapa dirinya dan menanyakan mengapa Artisan begitu lama. Ya, di kehidupan lamanya, pemuda itu adalah Evan. Mampukah para believer menuntun manusia ke kehidupan yang lebih baik, dan mampukah mereka mengatasi segala ancaman dari nihilis? Dan tamat. Sebuah ending dengan kemungkinan yang tak terbatas, termasuk sequel yang menjadi salah satunya. Film ini memperkenalkan beberapa konsep yang rumit, tapi dengan gagasan menarik tentang bagaimana jika seseorang dapat hidup kembali di dalam tubuh yang berbeda, tapi dengan membawa ingatan dan kenangan yang sama. Ceritanya sendiri lebih berfokus kepada kisah aksi dan pertempuran antara si baik yang ingin membimbing manusia ke jalan yang benar dengan si jahat yang ingin melenyapkan kehidupan di dunia. Buat yang belum tahu, film ini adalah adaptasi dari buku The Reincarnationist Papers karya D. Eric Mencrest, tapi telah banyak mengalami perubahan di sana-sini agar lebih cocok dengan Hollywood. Dalam misi terakhir, pria yang satu ini berencana menuju ke Glasgow untuk meledakkan Egg yang kemudian akan menyebar ke seluruh dunia dan dengan cepat membunuh lebih banyak orang. Egg, senjata yang sangat mematikan, menghancurkan makhluk hidup sampai ke DNA, dan targetnya tidak hanya manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan di seluruh dunia. Otto melakukan ini karena tersiksa ketika ingatannya kembali. Jika Infinite lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan ingatan,
ingatan, Otto ini agak unik. Dia telah mendapatkan ingatan atau kesadaran sejak di dalam kandungan sang ibu, yang mana itu sangat menyiksa karena merasa terkurung dan tak bisa melakukan apapun. Untuk berjaga-jaga, Otto tidak akan menyisakan satu makhluk hidup pun karena nantinya alam akan menemukan cara untuk melahirkan makhluk hidup jenis baru. Tugas Nora adalah membebaskan para jiwa yang terkurung di dalam chip di lemari atau brankas milik Otto. Terungkap bahwa selama bertahun-tahun atau semenjak menjadi murtad, Otto telah menembaki para believer dengan senapan yang diberi nama Death Runner. Dan setiap Infinite yang dibunuh, jiwa atau kesadaran mereka akan secara otomatis terunduh ke dalam chip. Salah satu jiwa di dinding itu adalah milik Abel Trask, yang merupakan kekasih Nora di sepanjang kehidupan yang dia jalani. Untungnya, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menghancurkan atau meledakkan chip, yang mana itu akan membebaskan 200 jiwa Infinite. Nora terluka parah ketika berusaha masuk ke dalam bangunan, dan karena kemungkinan selamatnya sangat kecil, dia meminta artisan pergi, sementara dirinya memutuskan meledakkan bom secara manual. Ya, Nora meninggal dalam ledakan tersebut, namun dia merasa bahagia karena bisa bersatu kembali dengan sang kekasih di kehidupan yang baru. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Otto ditembak oleh Evan dalam pertarungan terakhir. Kemungkinan pria jahat itu adalah satu-satunya Infinite yang benar-benar mati untuk sementara karena jiwa-jiwa yang lainnya telah dibebaskan oleh Nora. Loh, kenapa nggak dari awal aja si Otto nembak diri sendiri, Bang? Ya, karena suatu hari nanti, jika terjadi sesuatu yang membuat chip pengurung hancur, maka Otto bisa terlahir kembali menjadi manusia lain, dan itu membuatnya menderita lagi. Meskipun ada kilasan-kilasan tentang kehidupan masa lalu Evan, Otto, dan Nora, cerita utama Infinite diatur pada 3 titik waktu yang berbeda. Prolog yang melibatkan Henrik, Abel, dan Leona berjuang melawan Otto di masa lalu yang saya tidak tahu namanya, itu di Mexico City, berlangsung pada tahun 1985. Lalu cerita utama Infinite berlangsung pada tahun 2020, yang berarti bahwa jika dihitung sejak meninggalnya Henrik dan Leona di tahun 1985, Evan McCauley maupun Nora Brightman kemungkinan berusia 35 tahun. Ini memang agak membingungkan jika kita melihat Otto. Tapi saya pikir kemungkinan si Otto ini mengakhiri hidupnya agar bisa kembali bertarung dengan reinkarnasi Henrik di masa depan untuk merebut Egg. Ya, logikanya kalau di tahun 1985 umur mereka juga 35 ditambah 35 jadi 70. Kan nggak mungkin juga kakek-kakek melawan Evan. Atau jika telat matinya, bisa jadi Otto masih remaja yang mana juga tidak mungkin mampu melawan Evan. Kalau di akhir film, saya pikir sekitar 15-17 tahun setelah peristiwa 2020. Karena reinkarnasi Evan, Nora, dan Abel terlihat masih sangat muda, sedangkan Artisan sudah terlihat tua. Ya, saya pribadi juga masih agak bingung, karena seharusnya Artisan terlihat lebih tua untuk seorang pria yang berumur 60-70 tahun. Mengacu pada akhir film, saya rasa Infinite sangat terbuka untuk sequel ataupun prequel, yang mana tentunya diperankan oleh aktor yang berbeda. Kemungkinan permasalahannya masih berkutat dengan Nihilis dan Egg, atau mungkin juga bisa dikembangkan lagi untuk menghadapi musuh-musuh baru. Mengingat Evan memiliki kemampuan unik, maka bukannya tidak mungkin Nora, Abel, Artisan, atau Infinite lainnya juga memiliki kemampuan unik yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!